Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Hena Rahayu Putri Jayanti. Panggil aja Kak Hena ya. Nah, gimana belajarnya adik-adik? Sudah sampai mana? Sekarang kita akan maju membahas tentang materi kekongruenan. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Hasanuddin Reza Sukandi. Adik-adik bisa panggil saja Kak Reza. Kita masuk ke pembelajaran materi yang pertama, yaitu mengenai kekongruenan bank mendatar. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Di sini kakak mempunyai dua gambar mobil yang sama, ukurannya sama, warnanya sama, maka ini dikatakan dua gambar mobil yang kongruen. Nah, perhatikan gambar berikutnya. Tetapi di sini kakak mempunyai gambar mobil yang berbeda warna, berbeda ukuran, maka ini dikatakan dengan dua gambar mobil yang tidak kongruen. Nah, perhatikan lagi adik-adik. Di sini kakak mempunyai sebuah kursi berwarna biru dan sebuah kursi berwarna kuning. Apakah ini dikatakan kongruen? Ya, dua buah kursi yang kongruen. Yuk, perhatikan lagi adik-adik. Gambar berikutnya. Di sini kakak mempunyai sebuah kursi berukuran kecil dan kursi yang berukuran besar. Apakah ini dikatakan kongruen? Tidak, tentu tidak. Dua gambar kursi yang tidak kongruen. Ayo. Di sini kakak mempunyai 4 buah pensil tetapi berbeda warna. Apakah dikatakan kongruen? Ya, ini adalah 4 gambar pensil yang kongruen. Lalu bagaimana yang tidak kongruen? Nah, di sini kakak mempunyai 2 pensil, yang satu berukuran kecil, yang satu berukuran besar. Nah, ini baru dinamakan dengan pensil yang tidak kongruen. Ayo adik-adik, perhatikan gambar berikutnya. Nah, di sini kakak mempunyai sebuah gambar lukisan dengan lebar 40 cm dan panjang 60 cm. Lalu ada gambar lukisan yang kedua dengan lebar 40 cm dan panjang 60 cm. Nah, ini kedua gambar tersebut dikatakan kongruen. Nah, di sini kakak mempunyai gambar lukisan lagi dengan ukuran 40 cm dan panjang 60 cm. Tetapi pada gambar lukisan kedua mempunyai lebar 40 cm dan panjang 80 cm. Apakah ini dikatakan kongruen? Tentu tidak. Ini kedua gambar lukisan tidak kongruen. Nah, dari beberapa contoh gambar kongruen dan tidak kongruen, lalu siapa yang bisa menyimpulkan apa itu kekongruenan? Ada yang bisa jawab adik-adik? Ya, betul sekali. Dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, ingat adik-adik, perlu diingat ini. Nah, lalu agar lebih mudah lagi, adik-adik bisa perhatikan gambar berikut ini. Gambar lukisan yang tadi dengan lebar 40 cm dan panjang 60 cm. Lalu ini kita beri nama gambar A. Lalu di sini ada gambar yang kedua dengan lebar 40 cm dan panjang 60 cm. Kita namai ini dengan lukisan atau gambar B. Nah, pertanyaannya, apakah gambar A dan gambar B ini kongruen? Nah, coba kita ingat kembali, apa yang dikatakan kongruen itu seperti apa? Ketika dua benda dikatakan kongruen itu jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang pertama, bentuk. Jelas terlihat bahwa gambar A dan gambar B memiliki bentuk persegi panjang, maka bentuknya sama. Lalu kita lihat ukurannya pun sama,
dengan lebar 40 cm dan panjang 60 cm. Maka gambar A dan gambar B ini dikatakan kongruen. Adik-adik, untuk simbol kongruen itu seperti ini. Nah, maka dapat kita simpulkan gambar A kongruen dengan gambar B. Dapat dipahami adik-adik? Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini kakak mempunyai gambar yang sama, gambar lukisan pemandangan dengan lebar 40 cm dan panjang 60 cm. Kita namai ini gambar A. Lalu ada gambar yang kedua, yaitu dengan lebar 40 cm hanya saja panjangnya 80 cm. Kita namai dengan gambar B. Pertanyaannya, apakah gambar A dan gambar B ini kongruen? Nah, kita ingat kembali, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jika kita lihat gambar A dan gambar B tentu mempunyai bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Tapi lihat, apakah ukurannya sama? Jelas berbeda. Pada setiap panjangnya berbeda. Gambar A memiliki panjang 60 cm, tetapi gambar B mempunyai 80 cm. Maka kedua gambar tersebut dikatakan tidak kongruen. Adapun simbol untuk tidak kongruen itu seperti ini adik-adik. Maka dapat kita simpulkan bahwa gambar A tidak kongruen dengan gambar B. Nah, dapat dipahami adik-adik? Selanjutnya kita mengenal syarat kekongruenan. Adapun syarat-syarat dari kekongruenan, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Apa saja adik-adik? Yang pertama yaitu sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Agar lebih memahami, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat trapesium A, B, C, D dan trapesium KLMN. Jika kita selidiki, jika kita perhatikan bahwa trapesium A, B, C, D jika diputar akan menghasilkan trapesium KLMN. Maka dari itu ukurannya akan sama, bentuknya pun jelas sama, yaitu trapesium. Maka kedua gambar tersebut dikatakan kongruen. Hanya saja kita identifikasi kembali mengenai syarat-syarat kekongruenan. Kita ingat kembali bahwa syarat yang pertama yaitu sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Nah, yang kedua, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, kita amati kedua gambar tersebut. Kita lihat sisi mana saja yang bersesuaian. Nah, perhatikan garis AB ini. Garis AB ini akan bersesuaian dengan garis KL. Kenapa, Kak? Ya, kita bisa lihat saja simbolnya memiliki dua garis, dan pada garis KL pun memiliki simbol yang sama, yaitu dua garis. Maka ini dikatakan AB akan bersesuaian dengan KL. Lalu jika BC akan bersesuaian dengan LM. Selanjutnya CD akan bersesuaian dengan MM. Lalu yang terakhir DA akan bersesuaian dengan MK. Begitu. Lalu kita lihat syarat yang kedua, yaitu sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, coba perhatikan di sini sudut A. Sudut A ini akan bersesuaian dengan sudut K, jelas. Lihat sudut B ini akan bersesuaian dengan sudut L. Lalu sudut C akan bersesuaian dengan sudut M, dan yang terakhir sudut D akan bersesuaian dengan sudut N. Nah, sebelum ke contoh soal, kakak ingin mengingatkan cara penulisan urutan kekongruenan. Di sini contohnya trapesium ABCD akan kongruen dengan KLMN. Nah, A
bersesuaian dengan K sebagai sudut-sudut yang bersesuaian, ini disimpan secara berurutan. A bersesuaian dengan K, B bersesuaian dengan L, C bersesuaian dengan M, D dan M. Nah, ini harus berurutan sesuai dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Kak, bagaimana jika diacak atau diputar atau startnya dari B? Boleh saja, hanya saja harus sesuai dengan urutan yang bersesuaian. Contohnya seperti ini, B, C, D, A akan bersesuaian dengan L, M, N, K dan seterusnya. Dapat dipahami adik-adik? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Lihat, tentukan bangun-bangun yang kongruen. Nah, kita bisa lihat gambar A sampai gambar J. Nah, kita ingat kembali apa sih yang disebut kongruen? Yaitu ketika dua benda dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kita lihat pada gambar A, yaitu segitiga. Apakah ada yang sama? Nah, E akan sama dengan H, sehingga segitiga A kongruen dengan segitiga E dan kongruen dengan segitiga H. Selanjutnya kita lihat bangun persegi panjang pada gambar B. Ini akan bersesuaian dengan F, yaitu persegi panjang. Kita lihat yang gambar C ini akan bersesuaian dengan I, yaitu memiliki bentuk segi 5 dan memiliki ukuran yang sama. Seperti itu adik-adik. Nah, lanjut contoh soal yang kedua. Manakah belah ketupat yang kongruen? Di sini terdapat 3 buah gambar belah ketupat. Mana saja yang kongruen? Kita ingat kembali apa syarat-syarat kongruen. Yang pertama, ketika sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, jelas terlihat bahwa belah ketupat A memiliki panjang 5 cm dan belah ketupat C pun sama memiliki panjang 5 cm. Maka bangun belah ketupat A dan C ini akan kongruen. Hanya saja kita identifikasi kembali apakah sudutnya juga sama. Oke, lihat pada gambar A. Jumlah dari sudut segi 4 yaitu 360 derajat. Di sini diketahui 50 derajat. Sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat itu akan memiliki ukuran sudut yang sama. Maka dari itu 50 derajat ini berhadapan, depannya akan memiliki ukuran yang sama, yaitu 50 derajat. Sehingga jika dijumlahkan akan menghasilkan 100. Nah, 360 derajat dikurangi 100 derajat, sisanya yaitu 260 derajat. Nah, di sini tersisa 2 sudut yang belum ada ukurannya. Kita bagi 2 karena setiap sudut yang berhadapan akan memiliki ukuran yang sama. 260 dibagi 2, 130, sehingga masing-masing sudutnya yaitu 130 derajat. Oke, kita lihat pada gambar C apakah memiliki sudut yang sama. Nah, di sini diketahui 130 derajat, maka sudut yang berhadapan akan sama besar, yaitu 130 derajat. Jika dijumlahkan menjadi 260 derajat. 360 derajat dikurangi 260 derajat, maka akan menghasilkan 100 derajat. Kita bagi 2 karena sudut yang berhadapan, ingat, akan menghasilkan ukuran yang sama. Maka sudut yang satu ini 50 derajat dan yang satu lagi 50 derajat. Maka terbukti bahwa belah ketupat yang kongruen adalah gambar A dan gambar C. Sehingga kesimpulannya adalah gambar A atau belah ketupat A akan kongruen dengan belah ketupat C. Dapat dipahami adik-adik? Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. 2 segitiga yang kongruen. Kita masuk ke segitiga ya. Yang pertama ada ketiga sisi yang bersesuaian sama besar. Misalnya sisi
sisi, sisi sama dengan sisi sama dengan sisi. Dan yang kedua, itu ada dua sisi yang bersesuaian sama besar dan sudutnya diapit oleh kedua sisi ini dengan sama besar. Misalnya sisi, sudut, sisi. Jadi sudutnya itu diapit oleh sisi dan sisi. Yang ketiga, ada satu sisi yang mengapit dan dua sudut yang saling bersesuaian sama besar. Berarti sisinya di tengah. Nah, jadi sudut, sisi, sudut. Jadi sudut dulu, sisinya diapit oleh dua sudut. Yang pertama sisi sama sisi. Jadi segitiga sama sisi itu sama, sisinya, panjangnya, sudutnya juga sama. Selanjutnya ada sudut, sisi, sudut. Nah, seperti contoh gambar segitiga ini yang warna ungu ya. Lalu ada sudut, sisi. Jadi yang ini, yang satu, sisinya ada di ujung, sudut-sudutnya ada di depan. Nah, gimana? Udah paham belum tentang kekongruenan? Jadi gitu ya teman-teman, kalau kongruen itu pasti sama, nggak akan beda. Beda kayak kalau kesebangunan yang nanti akan dibahas itu akan sedikit berbeda, pasti berbeda sih dengan kekongruenan. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar yang kuning ya, di situ ada segitiga. Yang ditanyakan panjang B ke C-nya berapa sih? A. 24 cm, B. 18 cm, atau C. 12 cm. Yang D. 8 cm. Nomor 2. Pada gambar di bawah ini, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Berarti segitiganya kongruen. Pak, kalau dinamakan kongruen itu apa tadi? Berarti besar, sudutnya sama, sisinya sama, panjangnya sama, pasti ukurannya sama. Nah, ada segitiganya. Nih, ada yang agak mengguling gitu. Ada yang tegak. Nah, yang ditanyakan yaitu panjang EF adalah A. 5 cm, B. 6 cm, C. 6,5 cm, D. 7 cm. Coba ada yang bisa nggak ngerjain soal-soal ini? 10 menit. A few moments later. Nomor 1. Ayo, siapa yang bisa? Oke, 20 menit dengan nomor yang kedua. A few moments later. Ya, kita akan bahas soalnya bareng-bareng. Kita ke pembahasan soal. Yang nomor 1 tadi yang ditanyakan yaitu panjang BC-nya ya. Panjang BC-nya, kita cari panjang BC-nya. Untuk mempermudah pemahaman ini, maka gambar di atas, gambar yang tadi akan kakak rubah sesuai dengan sisi yang bersesuaian satu sama lain. Nah, gini ya. Kita lihat segitiga ini ada dua. Yang tadi dicarinya itu yaitu B dan C. Berdasarkan gambar ini, nih yang ini ya, yang di atas, akan dengan mudah dapat kita lihat. Jadi segitiganya ditegakin dua-duanya ya, biar mempermudah kalian mengerjakannya. Sudut A sama dengan sudut E, sama sudutnya ya. Dan sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut D yang ada di atas. Di sini panjangnya AB sama dengan panjangnya EF. AB sama EF sama nih ya. Lalu panjangnya BC, tadi yang ditanyakan BC kan, dengan DF itu sama.
sama panjangnya. Lalu ada AC dengan ED, itu sama juga panjangnya. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Ditanyakan yaitu panjang B ke C. Panjang BC berarti sama dengan panjangnya yang DF. Jadi bisa dikatakan panjang BC yaitu 8 cm. Karena ini kongruen, panjang BC akan sama dengan panjang DF yaitu 8 cm. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk mempermudah pemahaman, maka gambar di bawah ini akan kakak sesuaikan dengan sisi yang bersesuaian satu sama lain. Kita tegakkan lagi sih segitiganya biar sama ya, biar kelihatan kongruen atau enggak nih. Nah, gimana menurut adik-adik? Gambar ini kongruen gak sih? Iya, tentu dong kongruen karena antar sudutnya, panjangnya itu sama. Seukuran, dua-duanya segitiga, dua-duanya ini seukuran. Karena dua segitiga di atas adalah bangun yang kongruen, nah berarti kongruen kan? Maka panjang sisi yang bersesuaian adalah sama. Nah, tadi dikatakan dicari yaitu panjangnya EF. Kita cari panjang EF. Di sini akan dicari panjangnya EF. Karena segitiga ini kongruen, berarti panjang AB sama dengan panjangnya DE, yaitu 5 cm nih. Gambar yang pertama nih ya. A ke B samanya dengan D ke F, yaitu 5 cm. Dan untuk panjang BC sama dengan panjangnya EF. Tadi yang ditanyakan EF ya. Nah, sekarang panjang AC sama dengan panjangnya DE yaitu 6 cm. Berarti yang dicarinya EF nih. Kita cari nih EF-nya. Otomatis EF itu sama sejajar dan panjangnya dengan BC. Panjangnya sama yaitu 7 cm. Nah, ketahuan deh 7 cm. Oke, kita ke kesimpulannya. Kesimpulannya, kongruen itu dua buah bangun datar yang bentuknya sama, ukurannya sama, besar sudutnya sama, itu tandanya adalah kongruen. Bisa dikatakan kongruen jika tidak ada yang berbeda atau sama. Jika dua buah bangun datar dengan bentuk yang sama namun ukurannya berbeda, berarti itu termasuk ke dalam kesebangunan. Nah, terima kasih. Adik-adik, setelah mengetahui apa itu kekongruenan, nah kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai kesebangunan bangun datar. Perhatikan ya adik-adik. Lihat, di sini kakak memiliki dua gambar mobil yang sebangun. Ini dikatakan dua mobil yang sebangun. Nah, selanjutnya di sini kakak mempunyai mobil yang satu berukuran kecil, yang satu berukuran besar. Beda motif. Nah, ini dikatakan dua buah mobil yang tidak sebangun. Nah, perhatikan lagi adik-adik. Di sini kakak mempunyai sebuah meja kecil dan meja besar. Nah, di sini dikatakan meja yang sebangun. Loh, kenapa kan? Kan yang satu kecil, yang satu besar. Nah, perhatikan lagi gambar berikutnya. Di sini kakak mempunyai meja dengan alas yang berbentuk persegi. Nah, sedangkan meja yang satu lagi memiliki alas yang berbentuk persegi panjang. Apakah dikatakan sebangun? Tidak. Ini dua gambar meja yang tidak sebangun. Ayo perhatikan lagi adik-adik. Di sini kakak mempunyai gambar pensil, 3 buah pensil. Beda ukuran, berbeda warna. Apakah ini dikatakan sebangun? Ya, ini dikatakan sebangun. Nah,
lalu bagaimanakah yang tidak sebangun? Nah, di sini kakak mempunyai contoh dua buah pensil, satu pensil yang kecil, satu pensil besar, atau ini bisa dikatakan berbeda merek. Nah, ini baru dikatakan tidak sebangun. Oke, setelah melihat contoh-contoh gambar yang sebangun, yang tidak sebangun, siapa coba yang bisa menyimpulkan apa itu kesebangunan? Ya, betul sekali adik-adik. Dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adik-adik, memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya kita, apa saja sih syarat dari kesebangunan? Tentu, kesebangunan memiliki syarat, sama halnya dengan kekongruenan. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Nah, agar mudah memahami, coba lihat gambar berikut ini. Di sini kakak mempunyai pas foto atau gambar dengan panjang 2 cm dan lebar 3 cm. Kita namai gambar ini gambar A. Selanjutnya kakak mempunyai gambar yang kedua dengan panjang 4 cm dan lebar 6 cm. Kita namai dengan gambar B. Pertanyaannya, apakah kedua gambar ini sebangun? Nah, kita ingat kembali syarat-syarat dari kesebangunan. Yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Untuk syarat yang pertama jelas, dikarenakan gambar A dan gambar B ini berbentuk persegi panjang, diketahui bahwa setiap sudut pada persegi panjang ini bernilai atau sebesar 90 derajat, maka terbukti sudut-sudut yang bersesuaian akan berukuran sama, yaitu 90 derajat. Maka syarat ke-1 terpenuhi. Lalu kita tinjau syarat yang kedua, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Kita bandingkan antara panjang A dan panjang B dan lebar A dengan lebar B. Yuk, coba kita tuliskan. Panjang A kita bandingkan dengan panjang B. Diketahui bahwa panjang A yaitu 2 cm dan panjang B 4 cm. Kita sederhanakan, kita perkecil dibagi 2 sehingga menghasilkan 1/2. Nah, ini untuk panjang. Sekarang kita bandingkan lebarnya antara lebar A berbanding dengan lebar B. Diketahui bahwa lebar A 3 cm dan lebar B 6 cm. Jika kita sederhanakan, diperkecil, keduanya dibagi 3, maka menghasilkan 1/2. Nah, terlihat jelas bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Panjangnya 1/2 dan lebar pun 1/2. Maka syarat yang kedua terpenuhi, sehingga kedua gambar tersebut dikatakan sebangun. Adapun simbol dari sebangun itu seperti ini adik-adik. Maka kesimpulannya, gambar A sebangun dengan gambar B. Dapat dipahami adik-adik? Coba perhatikan gambar berikutnya. Di sini kakak mempunyai gambar yang sama dengan panjang 2 cm dan lebar 3 cm. Kita namai dengan gambar A. Selanjutnya, gambar yang kedua mempunyai panjang 3 cm dan lebar 4 cm. Kita namai dengan gambar B. Pertanyaannya, apakah sebangun? Nah, kita ingat kembali syarat dari kesebangunan. Yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Dan yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Terbukti jelas untuk syarat yang pertama ini terpenuhi. Kenapa? Karena kedua gambar berbentuk persegi panjang.
sedangkan setiap sudutnya akan mempunyai ukuran yang sama, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Maka syarat yang pertama ini terpenuhi. Kita lihat syarat yang kedua, perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian. Kita bandingkan panjang A dengan panjang B. Panjang A diketahui 2 cm, sedangkan panjang B 3 cm. Karena tidak bisa disederhanakan, maka perbandingannya yaitu 2:3. Kita bandingkan sekarang lebarnya. Lebar A berbanding dengan lebar B. Lebar A diketahui 3 cm dan lebar B 4 cm. Maka terlihat bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian tidak senilai. Kenapa? Karena perbandingan panjang 2:3, sedangkan perbandingan lebar 3:4. Maka syarat yang kedua tidak terpenuhi, sehingga kedua gambar tersebut dikatakan tidak sebangun. Nah, untuk simbol dari tidak sebangun seperti ini adik-adik. Maka kesimpulannya yaitu gambar A tidak sebangun dengan gambar B. Dapat dipahami adik-adik? Nah, agar lebih mudah lagi memahami, kita lihat ada kesimpulan atau tambahan dari kakak antara kongruen dengan sebangun. Jadi perbedaannya seperti ini adik-adik. Lihat. Nah, kongruen, sudut yang bersesuaian sama besar. Sama halnya dengan sebangun, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Yang kedua, untuk kongruen, sisi bersesuaian sama panjang. Sedangkan untuk sebangun, perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Nah, yang ketiga, kongruen. Simbol dari kongruen itu seperti ini adik-adik. Nah, sedangkan untuk simbol sebangun seperti ini. Yang terakhir, yang paling utama yang harus digarisbawahi, bahwa kongruen sudah pasti sebangun, sedangkan sebangun belum tentu kongruen. Mari kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar-gambar berikut. Di sini terdapat 3 gambar persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Apakah ini manakah yang sebangun? Kita lihat syarat dari kesebangunan. Yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar dan perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Yang pertama sudah pasti terpenuhi. Semua ketiga gambar ini memiliki sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Kenapa? Karena berbentuk persegi panjang, sehingga sudutnya akan membentuk siku-siku. Maka syarat yang pertama terpenuhi untuk ketiga gambar tersebut. Lalu lihat syarat yang kedua. Kita akan membandingkan sisi yang bersesuaian. Kita lihat, fokus pada gambar yang ke-1 dengan gambar yang kedua. Kita bandingkan antara panjang dan lebarnya. Sisi AB sebagai panjang dari persegi panjang gambar pertama ini bersesuaian dengan garis EF. Maka kita bandingkan AB berbanding EF. Diketahui bahwa AB 8 cm dan EF ini 12 cm. Kita sederhanakan, keduanya kita bagi 4 sehingga menghasilkan 2:3. Nah, kita lihat perbandingan untuk lebarnya. Di sini ada garis AD yang bersesuaian dengan garis EH. Kita bandingkan. Diketahui bahwa AD yaitu 6 cm dan EH 8 cm. Kita perkecil, kita sederhanakan, dibagi 2, maka menghasilkan. Nah, terlihat bahwa perbandingan antara panjang dan lebar ini berbeda. Panjangnya 2:3, sedangkan lebarnya 2:4. Maka gambar 1 dan gambar 2 ini tidak sebangun. Coba, sehingga dapat disimpulkan persegi panjang ABCD ini tidak sebangun dengan persegi panjang EFGH.
Coba kita lihat gambar yang ke-1 dengan gambar yang ketiga, apakah sebangun? Kita bandingkan. Garis AB ini bersesuaian dengan garis JK sebagai panjang dari persegi panjang. Diketahui bahwa garis AB 8 cm dan garis JK 4 cm. Keduanya kita bagi dengan 4 untuk menyederhanakan, menghasilkan 2/1 Nah, kita bandingkan sisi selanjutnya sebagai lebar, yaitu garis AB yang bersesuaian dengan garis JI. Nah, diketahui bahwa garis AD ini 6 cm dan garis JI 3 cm. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 3 sehingga menghasilkan 2/1. Terlihat bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian 2/1 dengan 2/1 sama atau senilai, sehingga kita dapat simpulkan bahwa persegi panjang ABCD ini akan sebangun dengan persegi panjang DKLI. Seperti itu adik-adik, dapat dipahami? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16 cm kali 8 cm. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm kali 4 cm. Hitunglah panjang dari K. Nah, di sini diketahui bahwa ada persegi panjang dengan ukuran 16 cm sebagai panjang dan 8 cm sebagai lebar. Kita namai persegi panjang ini dengan A. Lalu ingin diperkecil sehingga ukurannya menjadi panjangnya K cm dengan lebar 4 cm. Kita namai dengan persegi panjang B. Lalu hitunglah panjang K. Nah, bagaimana untuk mencari K? Kita mengambil dari konsep kesebangunan, yaitu membandingkan antara sisi-sisi yang bersesuaian, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Maka panjang A berbanding dengan panjang B ini sama dengan lebar A berbanding dengan lebar B. Nah, kita substitusikan ukuran-ukuran yang telah diketahui bahwa panjang A 16 cm dan panjang B ini K cm, kita tuliskan. Dan lebar A 8 cm, lebar B 4 cm. Setelah ini kita kali silang, dikali silang sehingga menghasilkan K sama dengan 16 kali 4 per 8. Nah, selanjutnya 16 dikali 4 menghasilkan 64 per 8. 64 dibagi 8 yaitu 8. Jadi panjang K yaitu 8 cm. Dapat dipahami adik-adik? Nah, kita lanjut ke materi berikut. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Fania Septiani. Kalian bisa panggil kakak Fani. Nah, di sini Kak Fani akan menjelaskan mengenai kesebangunan. Nah, langsung aja ya adik-adik. Seperti yang telah Kak Reza bahas sebelumnya, kalian masih ingat gak sih apa yang dimaksud kesebangunan? Nah, kesebangunan adalah ketika dua bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama besar. Langsung saja kita bahas ya, gimana sih kesebangunan itu? Nah, kedua bangun datar itu bisa dikatakan sebangun jika yang pertama ada syaratnya ya, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang senilai. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, gimana sih cara kita mengetahui bahwa bangun-bangun tersebut sebangun? Langsung aja kita ke contoh soal ya adik-adik. Contoh soal yang pertama, diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Tentukan panjang EF. Nah, di sini ada segitiga DEF yang kecil ini dengan panjang 6 cm. Dan ada segitiga ABC yang segitiga besar ini dengan panjang AB-nya 12 cm dan BC-nya 15 cm.
Nah, tentukan EF. Gimana sih cara mencari EF ini? Nah, penyelesaiannya perhatikan ya adik-adik. Yang pertama, EF ini sebanding atau bersesuaian dengan apa? Kan ini EF sisi miring, otomatis bersesuaian dengan BC. Di BC. Kemudian kita cari pembanding yang sudah diketahui jumlah atau panjang sisinya. Nah, ini di sini ada sudut DE, yaitu 6 cm, dan sudut AB 12 cm. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. EF yaitu BC-nya berapa? 15 cm, udah diketahui kan? Nah ini. Terus DE 6 cm. Nah, BA atau AB 12 cm. Lalu kalau sudah seperti ini gimana Kak? Tinggal kita kali silang aja. Jadi EF sama dengan 15 dikali 6 cm, lalu dibagi 12 cm. 15 dikali 6 berapa? 90. Lalu dibagi 12, 90 dibagi 12 sama dengan 7,5 cm. Jadi panjang EF adalah 7,5 cm. Gimana adik-adik? Mudah kan? Biar kita lebih paham, lanjut ke latihan yang kedua ya. Nih, di sini Kak Fani ada contoh soal yang kedua. Dari gambar di bawah ini, hitunglah panjang QR. Nah, perhatikan adik-adik di sini. Ini perhatikan ya. Ada dua bangun segitiga, yaitu segitiga QRS dan segitiga PRT ya. Kalian lihat ini. Ini tuh ada segitiga yang besar, ada segitiga yang kecil. Jadi ini tuh kayak ngerangkap dua gitu loh si segitiganya. Nah, tentukan panjang QR. Gimana sih Kak cara nentuin panjang QR? Nah, penyelesaiannya kayak gini. Yang pertama, kita cari QR. QR ini sebanding dengan apa? Dengan PR. Soalnya QR sama PR itu sama-sama alas. Jadi QR per PR. Lalu kita cari pembanding yang diketahui sisinya. Udah diketahui si panjangnya gitu. Nilai panjangnya berapa. Nah, di sini ada QS sama PT. Sama-sama sisi yang miring kayak gini ya adik-adik nih, sama ini kan segitiga besar, segitiga kecil. Nah, lanjut. QR itu per, kenapa bisa QR 2 ditambah QR? PR ini 2 ditambah QR. Nah, 2 ini ditambah QR, benar kan? Nah, lalu kita masukkan QS-nya berapa? 3. PT-nya berapa? 4. Kalau udah kayak gini, tinggal kali silang aja seperti biasa. 4 dikali QR, 4 QR, lalu 2 dikali 3, 6, QR dikali 3 sama dengan 3 QR. Nah, sekarang tinggal kita pindah ruaskan aja nih. Plus QR pindah ruas ke kiri, jadi minus 3 QR sama dengan 6. 4 QR dikurang 3 QR berapa? 1 QR. Atau bisa juga kita tulis QR aja sama dengan 6. Berapa satuannya? Sentimeter. Jadi panjang QR adalah 6 cm. Nah, adik-adik, soal seperti ini sering banget muncul di UN ya terutama. Jadi adik-adik harus bisa paham gimana cara buat nyari si QR ini. Biasanya sering banget ada di UN, jadi adik-adik harus banyak latihan ya. Mudah kan? Bisa dimengerti? Kita lanjut ya. Nah, adik-adik, agar kalian lebih paham lagi, Kak Fani akan kasih satu contoh
soal terakhir ya, yang sering muncul juga di ujian. Nah, kita perhatikan ya contoh soal yang ketiga ini. Nah, adik-adik, agar kalian lebih paham lagi, Kak Fani akan kasih satu contoh soal terakhir yang sering muncul di ujian nasional juga. Perhatikan ya adik-adik, langsung aja nih, soal yang ketiga. Nah, adik-adik, agar kalian lebih paham lagi, Kak Fani akan kasih satu contoh soal terakhir yang sering muncul di ujian nasional. Soal-soal seperti ini ya. Perhatikan soal yang ketiga ini. Dari gambar di bawah ini, tentukan panjang EF. Nah, adik-adik perhatikan ya, cara mencari EF ini bagaimana. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat garis bantu. Gimana sih garis bantu itu? Nah, garis bantu itu di sini kita buat dari D. Sini kita garis bentuk. Nah, lalu kita beri nama ini P dan Q. Karena ada garis bantu, perhatikan adik-adik, otomatis panjang PF ini berapa? Iya betul, 16 cm sama dengan DC. Jadi PF QB itu sama dengan 16 cm dan 16 cm juga. Nah, cara mencari EF itu tinggal kita cari EP saja. Lalu nanti ditambahkan dengan PF karena ini sudah ada nilainya ya. Gimana sih cara mencari EP ini? Kita perhatikan segitiga yang sebangun ini adik-adik. Jadi cara mencari itu EP itu EP per AKI karena sama-sama alas. EP itu merupakan EF dikurang PF. Jadi EP sama dengan EF dikurang 16 cm. Per AKI berapa? AKI ini kan AB 20 cm dikurangi QB 16 cm, itu otomatis jadi AKI. Jadi nilai AKI itu 4 cm. Lalu ED berapa? ED 2 cm. Dan AD 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kali silang seperti biasa. 8 dikali EF, 8 EF, 8 dikali 16, yaitu 128. Lalu 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya, kita pindah ruaskan. Min 128 pindah ruas ke kanan menjadi plus 128. Jadi 8 EF sama dengan 8 ditambah 128. Nah, EF sama dengan 8 ditambah 128, 136. Per dibagi 8 dibagi ini. Sama dengan 17 cm. Jadi panjang sisi EF adalah 17 cm. Seperti itu ya adik-adik. Mudah bukan? Nah, yang perlu kalian ingat di sini, jika ada soal tentang kesebangunan, otomatis dua bangun tersebut sudah pasti sebangun ya. Jadi, misalkan kayak segitiga ini, itu sudah pasti sebangun dengan segitiga yang di bawahnya, yang merangkap ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Kak Fani dan dari kelompok Kak Fani, dari Kak Reza dan Kak Hena.
Terima kasih adik-adik yang telah menonton video dari Kak Fani. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.